Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Nurulaili Zuria dengan NIM akhir 46 dari kelas 4A Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah listrik dan magnet yang diampu oleh Ibu Dr. Erna Rizfaula Kusumawati MSI dengan judul Kapasitor untuk memenuhi tugas UTS pada semester ini. Nah, sebagai mahasiswa pasti sudah tidak asing lagi dengan komputer, di mana komputer tersebut sebagai alat bantu untuk mengerjakan tugas. Di dalamnya pasti ada terdapat keyboard komputer. Apakah pernah berpikir bagaimana cara keyboard? Ketika kita memencet tombol A, otomatis di layar akan muncul huruf A. Jadi, tombol pada keyboard berfungsi sebagai saklar dan sebagian sebagai kapasitor. Untuk keyboard jenis kapasitor, pemencetan tombol keyboard mengubah nilai kapasitansi tombol tersebut. Di dalam komputer terdapat mikroprosesor di mana guna untuk mendeteksi perubahan nilai tersebut sehingga mengetahui tombol mana yang sedang dipencet. Akhirnya huruf yang bersesuaian dengan tombol tersebut ditampilkan di layar. Jadi, kapasitor adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik dalam bentuk muatan. Nah, kapasitor sendiri mempunyai satuan farad sesuai dengan tokoh penemunya, yaitu Michael Faraday. Meski kapasitor memiliki fungsi yang sama dengan baterai, kapasitor merupakan penyimpanan muatan sementara. Sedangkan baterai selain menyimpan muatan listrik, baterai juga termasuk salah satu sumber dari tegangan listrik. Nah, bahan penyusun dari kapasitor sendiri yaitu ada dua keping atau dua lembaran penghantar listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan dielektrik. Nah, seperti yang terlihat pada gambar poin A, terdapat dua keping ini dipisahkan oleh isolator listrik berupa bahan dielektrik yang disimbolkan dengan huruf D. Isolator listrik ini merupakan penyekat listrik yang mana merupakan materi di mana muatan listrik tidak dapat lewat bebas sehingga hampir mustahil untuk menghantarkan listrik dengan pengaruh medan listrik. Nah, kemampuan kapasitor menyimpan muatan listrik diungkapkan oleh besaran yang namanya kapasitansi. Ukuran kapasitor mempresentasikan kemampuan menyimpan muatan. Jadi, apabila makin besar kapasitansi sebuah kapasitor, maka makin besar pula muatan yang dapat disimpan oleh kapasitor tersebut. Kemampuan kapasitor menyimpan muatan listrik diungkapkan oleh besaran yang namanya kapasitansi yang disebut dengan farad, sedangkan lambang dari kapasitor tersebut adalah C. Rumus dari kapasitor sendiri adalah C sama dengan Q dibagi V, di mana C adalah kapasitansi yang memiliki satuan farad, sedangkan 1 farad sama dengan 1 coulomb atau volt, dan Q merupakan muatan listrik yang mempunyai satuan coulomb, dan V merupakan beda potensial yang memiliki satuan volt. Selanjutnya yaitu kapasitor sederhana. Bentuk kapasitor yang paling sederhana adalah kapasitor plat sejajar. Pada kapasitor plat sejajar terdiri atas dua buah plat konduktor atau dua keping lembaran penghantar listrik yang diletakkan sejajar, akan tetapi tidak bersentuhan. Kapasitansi kapasitas plat sejajar hanya bergantung pada geometri kapasitor, yaitu lebar plat dan jarak antar plat, dan tidak bergantung pada jenis bahan elektrodanya. Selanjutnya yaitu bahan kapasitor. Bahan kapasitor dapat terisi oleh udara dan dapat terisi oleh bahan dielektrik. Untuk kapasitor yang terisi oleh udara, maka nilai kapasitansinya adalah C sama dengan epsilon 0 A per D. Sedangkan untuk kapasitor yang terisi oleh bahan dielektrik, nilai kapasitansinya adalah C sama dengan K epsilon A per D, di mana C adalah nilai kapasitas dengan satuan farad, K adalah konstanta dielektrik material, A adalah luas plat kapasitor meter persegi, D adalah jarak antara dua plat kapasitor dengan satuan meter, dan nilai dari epsilon 0 adalah permisivitas listrik dengan nilai tetap.
yaitu 8,85 dikali 10 pangkat negatif 12 coulomb kuadrat per Newton meter persegi. Nah, ketika kapasitor ini dihubungkan dengan baterai, maka kapasitor akan segera terisi muatan. Salah satu plat akan menerima muatan positif dan yang lainnya menerima muatan negatif. Jadi jika pengisian muatan sudah mencapai maksimum, maka tidak akan ada lagi arus listrik yang mengalir. Selanjutnya terdapat contoh soal. Sebuah kapasitor terbuat dari plat sejajar yang memiliki luas 5 cm persegi. Jarak antar plat di sini adalah 1 cm dan diisi dengan medium dielektrik yang memiliki konstanta 6. Pertanyaannya, berapakah kapasitasnya? Nah, di sini dapat ditulis terlebih dahulu diketahui. A, luas dari plat sejajar tersebut adalah 5 cm persegi. Nah, kita jadikan ke meter persegi dahulu, jadi 5 dikali 10 pangkat negatif 4. Selanjutnya yaitu D, jarak antar plat di sini diketahui 1 cm dan nilai konstanta dari kapasitornya adalah 6. Selanjutnya, dikarenakan kapasitor terisi oleh bahan dielektrik, maka nilai kapasitasnya adalah C sama dengan K epsilon 0 A per D, di mana nilai K tadi adalah 6 dikali 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 dikali 5 dikali 10 pangkat negatif 4 dibagi 0,01 dan diperoleh hasil sama dengan 2,66 dikali 10 pangkat negatif 12 dengan satuan farad. Materi selanjutnya yaitu tentang rangkaian kapasitor. Di dalam rangkaian listrik, kapasitor memiliki simbol seperti gambar pada slide di atas. Seperti halnya hambatan listrik, kapasitor juga bisa dirangkai secara seri dan paralel. Nah, rangkaian seri dan rangkaian paralel bisa dilihat pada gambar slide di atas. Nah, rangkaian seri pada kapasitor merupakan rangkaian yang terdiri dari dua kapasitor atau lebih yang dipasang sejajar, seri, atau berurutan. Untuk pemasangannya dengan cara salah satu kaki kapasitor pertama dihubungkan dengan salah satu kapasitor kedua dan seterusnya. Sedangkan rangkaian paralel pada kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah kapasitor atau lebih yang disusun secara berderet atau paralel, di mana kedua kaki masing-masing kapasitor terhubung dengan kedua kaki kapasitor yang lain. Maka dapat dilihat di dalam tabel pada slide di atas. Nilai kapasitansi total dari susunan seri adalah 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Sedangkan nilai kapasitansi total dari susunan paralel adalah C paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh soal. Tentukan total kapasitas pada rangkaian gambar di samping, di mana C1 memiliki nilai 10 farad, nilai C2 sama dengan 5 farad, dan nilai C3 sama dengan 20 farad. Nah, jadi pada rangkaian C1 dan C2 merupakan rangkaian paralel, sehingga total kapasitasnya adalah C paralel sama dengan C1 ditambah C2 sama dengan 10 ditambah 5 sama dengan 15 farad. Setelah itu masuk pada rangkaian seri dengan kapasitor C3. Jadi bisa dihitung 1 per C seri sama dengan 1 per C paralel ditambah 1 per C3 sama dengan 1 per 15 ditambah 1 per 20. Selanjutnya 1 per C seri sama dengan 7 per 60. Kemudian dihitung kapasitas totalnya dari rangkaian seri adalah 60 dibagi 7 sama dengan 8,57 dengan satuan farad. Demikian penyampaian materi tentang kapasitor yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya memohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam tutur kata atau kesalahan dalam penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.